Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, terkait dengan eh, banyaknya yang siswa atau siswi itu yang mendapatkan SMS ya dari Kemdikbud terkait dengan PIP ya, atau Program Indonesia Pintar. Tentunya teman-teman ada yang masih dapat, terus ada yang tidak. Nah, itu sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dari SMS itu? Nah, teman-teman juga ada yang bertanya apakah PIP-nya itu akan cair lagi ya, atau akan dapat PIP lagi. Ini ada beberapa siswa ya, itu yang mungkin sekitar bulan Maret atau April dia sudah mendapatkan PIP ya, tetapi sekarang dia mendapatkan SMS notifikasi lagi. Nah, ini yang terakhir, apakah teman-teman sudah aktivasi rekening atau belum? Ya, sudah aktivasi rekening atau belum? Nah, itu teman-teman harus mengecek. Nah, nanti kita akan membahas apa sebenarnya maksud dari SMS itu dan apa yang harus kalian lakukan ya. Nanti kita akan memberikan jawabannya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ya, seperti biasa ya, kita sampaikan lagi bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, langsung saja yang pertama ya, ini mungkin ada sebagian siswa ya yang mendapatkan SMS pemberitahuan ya dari PIP ya, dari Kemdikbud teman-teman ya. Di sini ya, halo Mas Tio ya, ini ada NISN, segera lakukan aktivasi rekening PIP. Ya, cek di pip.kemdikbud.go.id. Hubungi sekolahmu ya, waktu terbatas, abaikan jika sudah aktivasi ya. Sebenarnya sini sudah ada informasi yang pertama teman-teman. Di sini teman-teman ini adalah kalau ada seperti ini ya, ada aktivasi rekening. Ini artinya teman-teman bisa saja ya, teman-teman itu masuk ke dalam SK nominasi. Nah, apa itu SK nominasi ya? Kemarin sudah kita bahas ya di video kita. Nanti kita akan bahas lagi bahwa ketika teman-teman masuk di SK nominasi, artinya teman-teman itu sebagai penerima PIP, tapi teman-teman itu belum memiliki rekening yang aktif ya. Jadi teman-teman harus melakukan aktivasi rekening. Nah, di sini cek di sini ya. Jadi teman-teman cek di pip.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman disuruh untuk mengecek di sini ya, apakah teman-teman itu sebagai penerima nominasi atau pemberian ya. Nah, setelah itu hubungi sekolahmu ya, karena waktu terbatas. Ini hubungi sekolah ini ketika teman-teman itu ternyata belum aktivasi rekening. Nah, di sini ada waktu terbatas ya. Nah, waktu terbatas ini karena aktivasi rekening itu terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Jadi waktunya terbatas, segera lakukan. Nah, apabila teman-teman sudah ya, di sini ada abaikan jika sudah aktivasi. Artinya mungkin ini bisa saja teman-teman sudah aktivasi, tapi pemberitahuannya baru datang. Oke teman-teman ya, jadi sudah bisa dipahami ya. Terus yang berikutnya di sini ada SMS pemberitahuan dari BP Kemdikbud ya. Di sini dari Puslapdik teman-teman ya. Di sini dijelaskan ya teman-teman, ini terkait dengan adanya SMS. Jadi yang pertama adalah ada SMS pemberitahuan aktivasi. Ya, ini isinya sama ya seperti tadi. Ya, hai sobat PIP ya. Di sini ada NISN, terus segera lakukan aktivasi rekening. Ya, di sini sama seperti yang sudah kita jelaskan. Yang pertama ini adalah pastikan pengirim adalah Kemdikbud ya, bukan nomor telepon atau HP. Yang kedua, pesan tersebut itu adalah sebagai pemberitahuan ya, sebagai pemberitahuan bahwa peserta didik masih belum aktivasi. Namun apabila sudah aktivasi, diabaikan pesan tersebut. Jadi artinya kalau teman-teman mendapatkan informasi atau SMS yang seperti ini yang pertama adalah itu sebagai pemberitahuan bahwa peserta didik itu belum melakukan aktivasi. Tapi kalau misalkan sudah aktivasi, diabaikan saja. Ya, segera konfirmasi ke sekolah bahwa Pak, Bu, saya sudah melakukan aktivasi. Nanti biar sekolah yang melakukan konfirmasi datanya. Ya, nanti ada di slide kita berikutnya. Yang berikutnya adalah silahkan cek si pintar ya. Jadi apakah teman-teman itu sudah aktivasi atau belum, nanti bisa dicek di login si pintar ataupun juga di tampilan beranda si pintar. Nah, yang kedua adalah ini ada SMS pemberitahuan. Ya, jadi ada SMS ada dua ya. Di sini ada SMS pemberitahuan aktivasi, di sini ada SMS pemberitahuan. Nah, di sini sama teman-teman ya. Tapi yang membedakan di sini adalah gunakan dana bantuan PIP ya, gunakan bantuan dana PIP untuk membeli perlengkapan belajar kamu. Lanjutkan terus sekolah, tingkatkan prestasi. Jadi ini teman-teman
siswa-siswi ya itu ada yang mendapatkan SMS juga yang berbeda ya, ada pemberitahuan dan juga ada pemberitahuan aktivasi dan juga ada SMS pemberitahuan. Nah, kalau yang dapatnya SMS pemberitahuan ini maksudnya apa ya? Sama ya. Yang pertama adalah pastikan pengirimnya adalah Kemdikbud. Yang kedua, pesan tersebut sebagai pemberitahuan ini ya bahwa dana bantuan PP digunakan untuk biaya personal pendidikan peserta didik. Nah, ini sudah berbeda ya. Jadi ini adalah informasi pemberitahuan bahwa dana PIP itu digunakan untuk biaya personal pendidikan peserta didik. Jadi teman-teman bisa ya diperuntukkan sebagai peruntukan penggunaan dana PIP. Nanti teman-teman bisa cek di juknisnya. Yang terakhir sama ya, cek di login Si Pintar. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi yang dapat SMS seperti ini ya tidak perlu panik ya, tidak perlu tanya ke sana ke sini, teman-teman bisa konfirmasi sekolah. Apabila teman-teman memang belum aktivasi, segera lakukan aktivasi. Apabila teman-teman sudah aktivasi ya, segera konfirmasi ke sekolah dan abaikan SMS ini. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, terus apa yang harus kalian lakukan ya? Yang pertama adalah teman-teman harus mengecek ya, ketika dapat SMS itu teman-teman harus mengecek, karena yang paham adalah mungkin Anda sendiri dengan sekolahnya. Yang pertama, apakah Anda sudah memiliki buku rekening dan sudah pernah menerima pencairan? Ini yang penting ya, karena kalau sudah memiliki buku rekening, maka teman-teman tentunya tidak perlu aktivasi lagi ya, kecuali di poin nomor 2 ini, kecuali ketika apakah siswanya itu naik jenjang ya, misalkan dari SMP ke SMA atau SMK ya. Misalkan kita kasih contoh, misalkan teman-teman kemarin pernah cair PIP-nya ya, misalkan bulan Maret ya, atau mungkin Februari, tapi teman-teman itu masih di SMP ya, teman-teman masih di SMP. Nah, bisa jadi teman-teman itu dapat SMS lagi ketika teman-teman sekarang itu posisinya SMA atau SMK, misalkan kelas 1 ya. Nah, bisa jadi teman-teman itu dapat lagi PIP. Nah, tetapi bukan berarti teman-teman itu dapatnya 2 kali dalam setahun ya, tetapi teman-teman itu karena sudah beda jenjang ya, sudah beda jenjang ya, itu tetap sama. Artinya teman-teman itu di SMP itu juga dapat PIP, ketika teman-teman sudah pindah jenjang SMA atau SMK, ini teman-teman dapat PIP lagi karena di jenjang yang berbeda. Nah, terus teman-teman karena berbeda jenjang ya, karena kalau berbeda jenjang ya tentunya untuk SD dan SMP itu adalah banknya BRI ya, jadi banknya BRI. Tetapi kalau teman SMA atau SMK ini banknya BNI. Jadi artinya apa? Artinya teman-teman harus aktivasi ulang di bank yang lain ya. Ini ketika teman-teman misalkan di jenjang yang berbeda ya, kemarin dapat PIP di SMP, sekarang dapat lagi di jenjang SMA atau SMK ya, bisa dipahami ya. Ini kalau sudah punya rekening ya nggak perlu aktivasi lagi. Yang ketiga adalah konfirmasi ke sekolah. Ini sangat-sangat penting adalah konfirmasi dan koordinasi dengan sekolah. Teman-teman tanyakan apakah siswa tersebut itu sebagai penerima PIP apa tidak. Ya, karena yang bisa melihat itu adalah selain siswanya ya, selain siswanya itu bisa mengecek di sini. Ya, teman-teman juga bisa ditanyakan sekolah ya, karena sekolah itu bisa mendownload semua siswa penerima PIP apakah masuk ke dalam siswa nominasi atau ke dalam SK pemberian. Yang berikutnya adalah jika sebagai penerima PIP ya dan masuk ke dalam SK nominasi, ini artinya penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif, itu maka segera lakukan aktivasi ya, segera lakukan aktivasi atau pembukaan rekening baru. Nah, ini caranya kemarin kita sudah bahas ya di video kita sebelumnya, atau teman-teman bisa minta bantuan ke sekolah yang membantu membukakan aktivasi rekening ya, apakah dibantu secara kolektif oleh sekolah atau teman-teman memang diberikan berkas untuk melakukan aktivasi sendiri di bank. Yaitu nanti teman-teman bisa koordinasi dengan sekolah untuk berkas-berkas yang apa saja yang perlu disiapkan. Ya, karena untuk secara teknis aktivasi rekening itu ada di setiap sekolah, ada juga yang berbeda. Ya, ada yang kolektif, ada yang mandiri langsung ke banknya. Itu ya. Yang terakhir teman-teman, jika sudah aktivasi rekening dan mungkin sudah cair ya, sudah cair ya, dan dapat SMS PIP, diabaikan saja. Yang penting intinya teman-teman sudah koordinasi, kalau sudah aktivasi, sudah cair, segera diabaikan saja SMS itu ya. Jadi berarti itu adalah SMS pemberitahuan. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau teman-teman memang sudah semuanya, tetapi namanya dapat SMS, teman-teman bisa konfirmasi ke sekolah ya, konfirmasi data sekolah. Jadi sekolah itu nanti bisa mengkonfirmasi data ya melalui aplikasi Si Pintar. Nah, di sini ada beberapa menu teman-teman ya. Di sini misalkan sudah aktivasi, ini yang bisa sekolah. Jadi sekolah itu bisa memberitahukan kepada pusat ya apakah siswa itu sudah konfirmasi aktivasi atau belum. Atau misalkan teman-teman ini ternyata sudah cair ya dananya, yang masuk SK pemberian ini ternyata sudah cair. Ini yang bisa adalah sekolah. Ya, jadi segera teman-teman kalau misalkan sekali lagi ya sudah aktivasi, sudah pembukaan rekening baru atau mungkin dananya sudah cair, teman-teman bisa konfirmasi ke sekolah ya.
Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Yang terakhir adalah batas waktu untuk aktivasi rekening ya. Ini segera teman-teman masuk bagi nominasi ya. Bagi nominasi segera lakukan aktivasi rekening ini ya sebelum 31 Desember 2021. Ini sangat mepet ya karena ini sekarang sudah tanggal berapa teman-teman ya? Sudah tanggal berapa ya sekarang? 20 ini hari Jumat ya. Tanggal 24 ya. Jadi segera teman-teman lakukan aktivasi rekeningnya. Terus ini nominasi ya, jadi kita ulangi lagi, nominasi itu adalah nominasi penerima PP yang telah diusulkan dan melalui validasi Pusladik yang belum mempunyai rekening aktif. Ini ya, terus perlu diingat ya bahwa untuk sekolah itu dapat mengunduh data peserta didik yang masuk ke dalam SK nominasi di aplikasi Si Pintar ya. Sekali lagi sekolah itu memiliki hak akses untuk melihat siswanya siapa saja sebagai penerima. Ya, nah ini sekolah melakukan aktivasi rekening secara kolektif ya sebelum melewati batas waktu aktivasi rekening. Ini sebenarnya sekolah itu diberikan kelonggaran ya untuk aktivasi rekening secara kolektif. Ya, ini dikarenakan masih pandemi teman-teman ya. Jadi masih pandemi biar teman-teman itu tidak bergelombol dan lebih memudahkan dalam pencairan PIP-nya. Ya, terus yang perlu diingat adalah Pusladik melakukan evaluasi nominasi. Jadi teman-teman yang dapat SK nominasi itu harus dicek apakah teman-teman diambil apa tidak. Ya, di sini penerima PIP itu dievaluasi ya sebanyak 3 kali periode dalam 1 tahun. Nanti berdasarkan hasil evaluasi, Pusladik akan menyalurkan dana kepada peserta didik yang telah memiliki rekening aktif. Itu ya, ini terkait dengan aturannya. Terus yang terakhir adalah teman-teman cek di sini ya. Teman-teman cek di sini ya, ini di SK apakah teman-teman bisa cek di sini ya, di sini. Nah, nanti adalah hasilnya seperti ini. Ini ada nama TTA. Nah, di sini teman-teman masuk di SK pemberian atau apa? Ini ada SK pemberian. Ya, yang kedua di sini ada SK nominasi. Nah, kalau masuk nominasi bisa jadi teman-teman belum melakukan aktivasi rekening. Kalau pemberian, teman-teman ini sudah memiliki rekening aktif dan bisa saja dananya sudah cair. Ini ya. Tahun penyaluran 2021, 2020, di sini ada 2019 ya, teman-teman. Di sini bisa dicek. Untuk banknya tentunya antara jenjang SMP SD dan SMA SMK itu berbeda. Nah, kalau yang nominasi teman-teman di sini, kalau teman-teman masuk nominasi ya segera konfirmasi sekolah teman-teman sudah aktivasi rekening atau belum. Ya, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami teman-teman ya yang masih bingung terkait dengan adanya SMS pemberitahuan PIP dari Kemdikbud ya, semoga bisa membantu. Bagi teman-teman yang kurang jelas ya silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan penjelasannya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.